Siapa saja yang telah menyakiti hatimu dan yang telah membuat kau menderita, balas dia dengan setimpal. Sekarang juga kita gerebek rumah Murni. Siapa tukang teluh? Aku bukan. Kau memang bajingan, Kohar. Kau tukang fitnah. Halo semua, bertemu kembali di layar jadul. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu penuh dengan kebahagiaan ya. Kali ini, kembali saya akan membawakan alur cerita sebuah film horor Indonesia yang berjudul Ratu Ilmu Hitam. Film ini dirilis pada tahun 1981 yang disutradarai oleh Lilik Sudjo dan dibintangi diantaranya oleh Susana dan Alan Wari. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas alur ceritanya. Kisah bermula di suatu desa, tengah diadakan pesta pernikahan anak Pak Lurah yang bernama Baidah dengan seorang pemuda desa yang bernama Kohar. Lalu, di tengah-tengah pesta pernikahan itu, kita diperlihatkan seorang wanita yang tengah murung saja, seperti ada sesuatu yang mengganggu hati dan pikirannya. Wanita ini bernama Murni. Murni lalu membayangkan jika saat itu yang menikah adalah dirinya, bukan Baidah. Dan setelah itu, ia lantas pergi meninggalkan pesta pernikahan itu. Lalu, tiba-tiba hal buruk pun terjadi. Di saat rombongan Kohar datang, tiba-tiba Baidah melihat rombongan Kohar itu seperti rombongan hantu. Baidah pun lantas ketakutan dan seperti orang kesurupan. Acara yang semula gembira meriah pun seketika berubah menjadi kacau dan berantakan. Malam harinya, mereka pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun memanggil seorang dukun yang paling sakti di desa tersebut untuk menangani semuanya. Namun, tanpa diduga, dengan mudahnya dukun itu pun kalah lalu muntah darah. Sebelum akhirnya tewas, dukun itu menyebut dan menunjuk ke arah barat. Arah barat itu pun dipahami oleh Kohar sebagai kediaman Murni tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Dan tanpa pikir panjang dan penuh dengan rasa amarah, Kohar pun mengajak dan menghasut penduduk desa untuk mendatangi rumah Murni dan menangkapnya. Di lain tempat, di kediaman Murni sendiri, Murni tengah bersedih dengan ibunya. Nah, di sini kita bisa tahu mengapa Murni di awal film tadi terlihat murung saja. Ya, ternyata Murni ini kekasih Kohar yang ditinggalkan begitu saja oleh Kohar. Dan lebih parahnya lagi, Kohar sudah merampas kehormatan Murni. Namun dengan bejatnya Kohar justru menikah dengan anak Pak Lurah, yakni Baidah. Beberapa saat kemudian, sesampainya di rumah Murni, Kohar lantas menuduh Murni tukang santet yang telah membuat acara pernikahannya dengan Baidah berantakan. Murni yang tengah bersama ibunya pun tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Kohar. Penduduk desa pun tanpa rasa kasihan dan membabi buta lantas menyeret Murni keluar serta membakar rumah Murni. Ibu Murni yang juga dianiaya oleh Kohar pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Murni terus diseret dan dengan kejamnya, akhirnya Murni pun dilempar ke sebuah jurang oleh para penduduk, lantas pergi meninggalkannya begitu saja. Kau memang bajingan, Kohar. Kau tukang fitnah. Kohar, jangan Kohar. Kohar, kau jahat Kohar. Tanpa diduga, tubuh Murni yang dilempar ke jurang ditangkap oleh seorang kakek tua yang lalu membawa Murni ke kediamannya untuk diberi pertolongan. Pagi harinya, Murni yang sudah sadar dan menyadari ia telah ditolong oleh seorang kakek tua, ia pun menceritakan semuanya yang telah terjadi pada dirinya. Singkatnya, sang kakek tua pun mengatakan kepada Murni agar membalas semua perbuatan Kohar dan juga penduduk desa. Awalnya Murni menolak dan lebih memilih bersabar menghadapi cobaan di hidupnya. Namun, karena desakan dari sang kakek tua, Murni akhirnya menuruti perkataan kakek tua tersebut untuk membalas dendam dengan cara santet. Nah, kakek tua ini ternyata dukun santet sakti dan akan menurunkan semua ilmunya kepada Murni. Mulailah Murni mempelajari ilmu hitam dari sang kakek tua tersebut. Dan yang telah membuat kau menderita, balas dia dengan setimpal. Saya tidak akan balas dendam, Ken. Biarlah Allah yang mengadili di akhirat nanti. Kau akan kujadikan Ratu Ilmu Hitam. Setelah resmi memiliki ilmu hitam yang sakti,
Murni pun mendatangi kembali desanya untuk menuntut balas dendam. Pertama, ia mendatangi rumahnya sendiri yang sudah rata dengan tanah sebab habis terbakar. Lalu, ia berkeliling desa untuk mencari setiap warga yang terlibat atas dirinya. Beberapa warga yang melihat Murni pun ketakutan sebab mereka mengira Murni sudah tewas, tapi ternyata belum. Mereka yang terlibat pun merasa ketakutan akan sosok Murni. Singkatnya, Murni langsung melancarkan balas dendamnya kepada seorang warga dengan cara menyerangnya dengan ribuan lebah, hingga membuat warga tersebut tewas mengenaskan. Dan berlanjut, malam harinya, seorang warga pun juga turut terkena santet pembalasan dendam dari Murni. Para warga yang sudah mulai resah akan kejadian-kejadian itu, lantas mendatangi kediaman Kohar untuk bertindak. Kohar yang tersulut emosi mengetahui hal itu, pun lantas mengajak para warga untuk segera menangkap Murni kembali. Dan di sela-sela itu, Kohar pun dengan kejamnya menganiaya ibu Murni yang akhirnya ibu tua tersebut harus tewas malam itu juga. Murni yang mengetahui ibunya telah tewas akibat perbuatan Kohar pun semakin murka dan semakin membara untuk membalaskan dendamnya. Pagi harinya, Murni pun kembali ke desa untuk meneror setiap warga desa yang terlibat. Satu persatu warga disantetnya hingga tewas mengenaskan. Ampun, Mur. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan seorang pemuda yang tengah ingin sholat di sebuah surau yang sudah berantakan. Diketahui, pemuda ini bernama Permana. Permana sendiri adalah penduduk desa tersebut. Namun, sebelumnya ia pergi ke kota dan sudah lama sekali tidak kembali ke desa tersebut. Permana sendiri merasa aneh dengan desanya, yang ia merasa desa tersebut tengah penuh dengan ketegangan serta ketakutan. Permana pun akhirnya mengetahui semuanya setelah diceritakan apa yang terjadi oleh seorang penduduk desa yang bernama Darmo. Malam harinya, warga desa yang sudah mulai ketakutan serta resah, mau tidak mau akhirnya berbondong-bondong mencari dan ingin menangkap Murni yang tentu saja dipimpin oleh Kohar. Dan kali ini, bertemulah mereka semua dengan Murni. Namun, dengan sangat mudahnya, Murni mengalahkan semua penduduk desa tersebut. Sampai akhirnya, Murni melancarkan santetnya kepada Kohar. Kohar sempat meminta ampun kepada Murni, namun karena Murni sudah sangat sakit hati, Murni pun tidak memperdulikan Kohar. Di tempat lain, warga yang kabur dari serangan Murni pun mengadukan kejadian yang baru saja mereka alami kepada Pak Lurah. Dan tidak lama berselang, Kohar yang terkena santet Murni pun tiba dengan leher berlumuran darah sampai pada akhirnya Kohar pun mencabut kepalanya sendiri hingga putus. Para warga pun ketakutan dan bubar berhamburan. Namun, santet itu tidak berhenti sampai di situ. Sang kakek tua pun turut membantu dengan memerintahkan kepala Kohar yang sudah terputus tadi untuk menyerang dan membunuh Pak Lurah juga. Namun di saat yang tepat, datanglah Permana dan Darmo. Permana yang memang bisa dikatakan memiliki ilmu putih pun menolong Pak Lurah dari serangan kepala Kohar. Dan sampai akhirnya, kepala Kohar pun berhasil dikendalikan dan dikembalikan ke tubuhnya oleh Permana. Dan selamatlah Pak Lurah dari ancaman kematian. Dengan tewasnya Kohar, Murni pun sudah merasa puas dan ingin menghentikan aksi balas dendamnya. Namun, hal itu dilarang oleh sang kakek tua. Sang kakek tua memerintahkan Murni agar terus melanjutkan aksinya dengan membunuh semua warga desa. Murni pun menolaknya, sebab menurutnya penduduk desa hanyalah pengikut Kohar. Namun, sang kakek tua mengatakan ilmu hitam yang Murni miliki akan memakan dirinya sendiri jika tidak dipergunakan untuk orang lain. Mendengar hal itu, Murni pun hanya bisa termenung. Esok harinya, terjadilah pertemuan Murni dengan Permana di sebuah sungai. Dan di sini, Murni mengaku jika namanya adalah Seruni. Murni nampak jatuh hati kepada Permana saat pandangan pertama. Waktu berlalu, saat malam hari, sang kakek tua tiba-tiba menyantet Pak Lurah yang membuat perut Pak Lurah membengkak.
Istri Pak Lurah pun lantas memanggil Permana untuk meminta pertolongan. Singkatnya, tertolonglah Pak Lurah atas bantuan dari Permana dan sang kakek tua pun terpental, kalah oleh Permana. Sang kakek tua pun merasa jika Permana adalah penghalang baginya dan ia ingin menghabisi Permana. Di sisi lain, Permana dan Murni pun semakin dekat dan mereka pun saling jatuh cinta. Sampai pada suatu ketika, Permana tengah berada di rumah Pak Lurah dan Permana tiba-tiba digoda oleh Baidah. Sebab ternyata Baidah dipengaruhi oleh sang kakek tua untuk menggoda Permana. Permana lantas mengatakan kepada Baidah jika dirinya sudah memiliki kekasih dan akan segera melangsungkan pernikahan. Dan tanpa disengaja, Murni yang tengah melintas melihat akan hal itu. Murni salah paham dan mengira Permana telah berselingkuh dengan Baidah. Murni pun merasa Permana sama dengan Kohar, dan dari sinilah Murni kembali bangkit dendam amarahnya dan berencana kembali menghabisi semua warga desa. Terus terang, saya sudah punya kekasih. Kami akan menikah di kota. Semua orang desa ini harus dibunuh. Dengan bantuan dan pengaruh dari sang kakek tua, malam harinya Murni langsung menyerang Permana di surau ketika ia tengah berzikir bersama para warga. Murni pun menjelaskan jika dirinya adalah Murni, bukan Seruni. Mendengar nama Murni, Permana pun langsung teringat akan masa kecilnya, yang ternyata Permana ini memiliki nama kecil yaitu Kliwon, dan Kliwon ini adalah kakak dari Murni itu sendiri. Dengan kata lain, Murni dan Permana adalah kakak beradik yang sudah lama terpisah. Namun, karena hasutan sang kakek tua, Murni tidak mempercayai cerita Permana tersebut dan terus menyerang Permana. Sampai akhirnya, Permana berhasil mengalahkan Murni yang membuat Murni tak berdaya dan akhirnya Murni tersadar dan meyakini jika Permana ini adalah kakaknya, yaitu Kliwon. Melihat akan hal itu, sang kakek tua amat marah dan lantas menyerang Murni dan Permana. Murni pun juga sudah menyadari jika selama ini ia hanya diperalat oleh sang kakek tua. Di tengah-tengah kejadian itu, tiba-tiba muncul Pak Lurah yang ternyata mengenal sosok sang kakek tua yang ia sebut Gendon. Dan akhirnya, semua bisa jelas dan gamblang. Ternyata, Gendon ini saingan Pak Lurah saat pemilihan lurah. Karena kalah, Gendon pun dendam dan belajar ilmu santet, lalu berniat menyantet semua warga yang tidak memilihnya termasuk Pak Lurah itu sendiri. Dan kebetulan, hadirlah Murni yang memiliki nasib buruk dan itu selaras dengan niat Gendon. Maka, dijadikanlah Murni sebagai wayangnya oleh Gendon. Nah, di sini kita bisa tahu kekacauan di pernikahan putri Pak Lurah di awal film tadi ternyata perbuatan Gendon ini ya. Sebab dendamnya, ia ingin menghancurkan Pak Lurah dan juga keluarganya serta ingin mengambil alih kekuasaan Pak Lurah. Dan di akhir, di saat Gendon ingin menyerang Pak Lurah, Murni dan Permana pun tidak tinggal diam. Mereka bersatu menyerang Gendon. Sampai akhirnya, Gendon pun kalah. Tubuhnya meledak dan akhirnya Gendon pun tewas. Dibarengi dengan hal itu, Murni pun terpental dan Murni pun juga turut tewas di pelukan kakaknya sendiri yaitu Permana. Dan dengan itu film pun berakhir. Begitulah kurang lebih alur cerita film ini, di mana kita bisa mengambil pelajaran ambisi kekuasaan bisa saja menghalalkan segala cara dan tentunya merugikan orang banyak. Segala apapun perbuatan kita pasti akan kembali ke diri kita juga. Dan di sini Murni hanya menjadi korban dari Gendon, di mana ia hanya dijadikan bidak catur saja untuk kepentingan Gendon yang berusaha meraih kekuasaannya tersebut. Semoga bisa menjadi hiburan serta tontonan yang menarik buat kalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya.